Jadi tidak serta-merta kita menjudge atau membuli, wah kamu ngapain aja nih guys, nggak pernah jauh dan nggak pernah berhari-hari. Padahal di balik itu ada sesuatu yang bagi penilaian saya akhirnya sangat respect. Dia lebih mementingkan keluarganya, ada semacam skala prioritas ya dibandingkan dengan hobinya dia. Oke, sambil kita ngobrol, sambil kita ngopi. Yuk, kita ngobrol sambil nunggu kopi mengenai waktu luang untuk goeser jauh. Jadi menurut saya waktu luang itu ternyata memang merupakan salah satu komponen yang penting untuk keberhasilan goes jauh. Selain daripada satu masalah skill, pengetahuan, masalah mental, masalah fisik, kemudian pengetahuan perlengkapan, pengetahuan manajemen perjalanan, dan yang terutama adalah jiwa petualangan kalau untuk gue jauh ya. Tapi tentunya ini akhir-akhir ini saya pelajari waktu luang juga sangat penting. Jadi meskipun kita biaya ada, kemudian perlengkapan ada, skill ada, kemudian fisik dan mental mumpuni juga, tapi kalau tidak ada kesempatan atau waktu luang, itu tidak akan berjalan. Dan secara filosofinya mungkin waktu luang ini berhubungan dengan apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa atau Allah kepada kita. Jadi kesempatan, karena pergerakan kita tuh sebetulnya kan sudah ada skenarionya dari Yang Maha Kuasa. Jadi tentunya waktu luang itu juga adalah kesempatan yang diberikan kepada kita. Jadi jangan mentang-mentang wah kita waktu luang tuh ada terus, kemudian fisik kita mumpuni dan segala macam mumpuni, tapi itu sebetulnya pemberian, kita hanya menerima ya. Oke, kembali ke waktu luang. Jadi materi ini sebetulnya saya terinspirasi oleh sahabat saya goeser perempuan ya dari Surabaya. Jadi dia posting di Facebook mengenai masalah waktu luang itu. Jadi kemungkinan dia curhat, kemungkinan dia memang mengeluarkan pendapat, atau misalnya ada unek-unek, dia mengatakan bahwa, woi sesama goeser jangan sampai membuli ya, antara goeser dengan goeser, dengan kesempatan yang diberikan oleh masing-masing goeser itu tidak sama, yaitu waktu luang tadi. Jadi dalam postingan itu seolah begini, wah kamu nggak bisa goes jauh hanya 2 hari atau 1 hari 2 hari, ngapain itu, kami ini nih bisa berbulan-bulan. Misalnya itu yang saya tangkap ya. Jadi saya berpikir bentar ya. Oke. Jadi saya berpikir memang tidak elok juga antara goeser membuli karena kesempatan yang ada ya, baik itu kesempatan untuk waktu luang yang sehari 2 hari, ataupun memang yang dia punya waktu seminggu, waktu 20 hari dan seterusnya. Karena masing-masing orang tuh punya kesempatan yang berbeda. Contohnya begini, seseorang yang mungkin hanya goes Sabtu Minggu ya, persami ya, atau bisa juga nginep dalam malam minggunya, kemudian hari Minggu balik lagi. Tentunya kita harus mempelajari dulu latar belakang dia atau mereka itu ya hanya 2 hari goes.
Jadi tidak serta-merta, wah kamu nggak bisa gue sejauh berhari-hari ini, saya bisa berhari-hari gue sejauh, itu tidak begitu. Jadi kita harus lihat dulu latar belakangnya. Kemungkinan dia itu belum bisa goes jauh berhari-hari karena pertimbangan anaknya masih kecil-kecil, butuh perhatian. Jadi kalau ditinggal tuh mungkin anaknya kehilangan karena lagi deket-deketnya. Kemudian dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena masih terikat oleh pekerjaan, atau mungkin dia tidak bisa meninggalkan istrinya lama-lama karena istrinya mungkin tergantung juga pada suaminya. Jadi mungkin itu pertimbangan mereka itu untuk tidak dulu goes jauh berhari-hari, salah satunya itu. Meskipun dia atau mereka bekalnya udah cukup, kemudian pengetahuannya cukup, kemudian perlengkapannya sudah ada, tapi masalah waktu luang itu dikaitkan dengan masalah kebutuhan keluarga dan kebutuhan pekerjaannya. Jadi tidak serta-merta kita menjudge atau membuli, wah kamu ngapain aja nih goes, nggak pernah jauh dan nggak pernah berhari-hari. Padahal dibalik itu ada sesuatu yang bagi penilaian saya akhirnya sangat respect. Dia lebih mementingkan keluarganya, ada semacam skala prioritas ya dibandingkan dengan hobinya dia. Artinya hobinya dia tuh dia mengutamakan hobinya dulu daripada keluarga, istri dan anak-anaknya. Jadi saya respect sebetulnya ke orang-orang yang memang punya pilihan atau pendapat demikian, karena ngapain pula kita petatang peteteng bawa penir kemudian goes jauh sementara di rumah anak-anak ditinggal cari bapaknya, istrinya ditinggal sendirian di kamar gitu kan, walaupun mungkin secara materi cukup. Tapi ada kekecualian, kok belepotannya, kekecualian bagi orang-orang yang memang sudah saatnya dia bisa goes jauh berhari-hari. Contohnya begini, kategorinya sih sudah terlihat. Coba lihat di Facebook yang sering goes jauh. Satu, rata-rata sudah manula. Mungkin termasuk saya ya, sudah manula. Kenapa dia manula? Ya artinya dia bisa. Yang pertama adalah dia sudah bebas dari kewajibannya untuk mencari nafkah, dalam artian ada batas waktu yang memang sudah ditentukan. Jadi dia sudah pensiun alias kalendernya sudah merah semua. Seperti saya. Sambil lihat-lihat ya. Satu, kalendernya merah semua. Kemudian yang manula itu jelas anak-anaknya sudah pada dewasa. Jadi bukan tidak memerlukan perhatian, tapi sudah punya kehidupan masing-masing. Contohnya lah perjalanan saya waktu anak-anak sudah remaja itu nggak bisa diajak-ajak bareng lagi kita jalan kemana kuliner segala macam. Dia punya acara masing-masing. Itu anak udah dewasa. Ketiga, mungkin istrinya sudah mengerti, tapi mungkin juga kapok ya. Kapok mengingatkan suaminya jangan terlalu lama goes, tapi mungkin tidak diindahkan ya, jadi los aja lah. Istrinya mungkin udah gitu, tapi sebetulnya ada trik-trik tertentu untuk masalah istri kita atau polda kita supaya bisa kita keluar, nanti ya kita bahas. Jadi itu tadi, satu, manula ya. Manula itu memang secara finansial relatif ya, cukup tidak cukup. Yang paling utama adalah dia kalendernya sudah merah semua, artinya sudah pensiun, tidak punya kewajiban bekerja, seperti halnya sahabat-sahabat kita yang masih bergelut dengan pekerjaan, jadi waktu luangnya itu sedikit. Kemudian anak-anaknya sudah dewasa dan istrinya memang mungkin sudah mengerti hobi daripada suaminya. Satu, manula. Kedua adalah orang-orang yang dewasa yang masih belum nikah, dia mungkin masih kuliah tapi dia punya pekerjaan sambilan yang bisa menghasilkan, dan hasilnya itu untuk biaya goes jauh. Kenapa remaja itu bisa? Karena dia tidak terlalu sibuk, mungkin ya semester tengah lah, mungkin semester 4, semester 5 dia tidak terlalu sibuk, jadi waktu luangnya banyak dibandingkan dengan yang memang semester akhir ya. Jadi dia
bisa untuk melakukan goes berhari-hari ya, karena waktu luangnya cukup dan dia tidak punya tanggungan. Ya artinya jelas belum punya anak, paling hanya pacar aja ya. Itu anak muda ya, jadi manula anak muda. Yang ketiga adalah orang-orang yang setengah tua. Setengah tua tapi jomblo, jomblonya panjang juga ya. Itu sama juga sebetulnya, mungkin jomblonya karena mungkin dia pernah nikah tapi divorce, maaf ya, divorce, kemudian dia sendiri lagi, ataupun belum punya jodoh, jadi dia mencari kesibukan. Dan dia biasanya bekerjanya tidak bekerja secara kantoran, tapi dia punya pekerjaan yang bisa menghasilkan di sela-sela dia melancarkan hobinya. Itu tadi, jadi tiga: manula, anak muda, dan setengah tua. Nah, itulah yang memang punya waktu luang yang cukup sehingga bisa untuk goes berhari-hari, goes jauh berhari-hari, bahkan sebulan lebih, asal cukup aja biayanya. Nah, bagi orang-orang yang memang belum saatnya untuk goes jauh, jangan berkecil hati. Dan kitanya sendiri, para manula ataupun para orang-orang yang memang punya kesempatan goes jauh, jangan membulinya. Kasihan, kita harus pelajari dulu latar belakangnya. Apakah dia tuh memang tidak bisa, tuh memang banyak kesibukan, dia lebih mementingkan keluarganya, lebih mementingkan pekerjaannya daripada dia mementingkan hobinya. Karena suatu saat akan tercapai. Seperti saya dulu, saya bekerja di perkebunan dulu hampir 28 tahun, ya pekerjaannya dari subuh sampai malam karena siklusnya begitu. Jadi kesempatan untuk goes tuh hampir tidak ada. Tapi setelah pensiun dihajar lah itu sampai berhari-hari, bahkan sampai sebulan lebih. Mungkin istri saya udah kapok untuk memperingatkan. Tapi ada trik tertentu yang saya bilang tadi. Nah, itulah. Jadi goes jauh dan waktu luang itu berkaitannya. Jadi tidak terpisah. Jadi ada orang-orang yang memang punya kesempatan, ada orang-orang yang memang belum punya kesempatan. Bukan tidak ada kesempatan ya, belum punya kesempatan, karena di balik itu ternyata memang ada hal-hal yang tidak bisa meninggalkan berhari-hari, baik pekerjaannya, keluarganya, dan segala macamnya. Jadi mari kita sama-sama saling menghormati kepada sesama goeser. Kita tidak perlu menjudge, menghakimi, atau membuli mereka yang belum bisa goes jauh dan berhari-hari, karena itu tadi, malahan kita kasih dorongan, semangat untuk terus istilahnya berkarya dulu lah, kumpulkan dulu bekal sebanyak-banyaknya, setelah itu pensiun baru kita hajar. Tapi mungkin setelah nanti anak-anak dewasa, kemudian istri juga sudah mulai mengerti, itu nanti akan ada waktu luang yang bisa digunakan untuk kita goes berhari-hari. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai goes jauh dan waktu luang. Oh ya, satu tips untuk para manula atau para goeser jauh, para para setengah tua dan segala macamnya, ada satu trik untuk supaya istri kita bisa memberikan izin atau bisa dengan senang hati dan riang gembira ya. Jadi kalau saya sendiri, istri kita tuh kita libatkan di dalam proses persiapan perjalanan. Kalau kita mau goes jauh, ya kita ngomong dulu, misalnya jauh-jauh hari lah, mungkin 3 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya kita ngomong, saya mau ke sini, yuk kita lihat petanya sama-sama. Kemudian istri membantu perlengkapan apa saja yang akan dibawa, dan yang paling penting ajak dulu jalan-jalan, ya kuliner ya, atau misalnya belanja, ajak jalan-jalan. Kemudian pas di jalan itu kita sambil makan, kita ngomong, kayaknya tanggal sekian saya jadi ke sana misalnya. Tapi dia udah kita libatkan dulu dalam persiapan perjalanan, baik dari petanya, perlengkapan, kemudian dan segala macam, sehingga dia merasa terlibat. Dan kalau saya seringnya itu dilakukan. Kemudian saat di perjalanan itu kan di WA ada Sherlock yang 8 jam ya. Jadi kita Sherlock ke istri kita. Jadi istri kita memantau terus
selama 8 jam, nanti habis 8 jam kita tambah apa, ganti lagi. Jadi pergerakan kita terpantau, itulah positifnya. Tapi sisi negatifnya kita nggak bisa belok kemana-mana. Jadi kelihatan, wah ini belok ke sini, belok ke sini, ini lurus, jadi kelihatan. Itulah salah satu tips mengenai visa itu ya. Jadi kembali kepada waktu luang dan gue sejauh, masing-masing punya kesempatan. Oke, saya rasa itu. Lupa sambil ngopi, lupa tadi. Oke, sahabat Goeser, masih bersama Baderimba Channel dalam obrolan tentang waktu luang dan goes jauh. Salam sehat, salam goes, tetap semangat. Yuk, kita minum kopi dulu. Haha, gorengan.